Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Plaza Seremoni Subuh Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Subuh Kebangsaan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk pejalan kaki, pesepeda, amphitheater, galeri UMKM hingga forest trail. Presiden Joko Widodo bersama jajaran menteri meresmikan Plaza Seremoni Subuh Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara. Peristiwa ini menandai sebuah tonggak sejarah penting dalam pembangunan IKN. Subuh Kebangsaan merupakan elemen integral dalam kawasan inti Ibu Kota Nusantara yang berperan sebagai penghubung strategis antara Istana Garuda dan Taman Kusuma Bangsa, sekaligus memperkaya estetika landscape hijau di wilayah pusat pemerintahan IKN. Presiden Jokowi mengungkapkan Subuh Kebangsaan merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Presiden berharap dengan hadirnya Subuh Kebangsaan mampu mewujudkan IKN Nusantara menjadi kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Subuh Kebangsaan ini merupakan ruang terbuka yang menggambarkan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungan, dan manusia dengan sesamanya. Saya berharap kehadiran Subuh Kebangsaan yang dilandasi filosofi keluhuran hubungan Tuhan, manusia, dan alam ini akan menjadikan Ibu Kota Negara Nusantara sebagai kota yang harmonis, nyaman, dan damai. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi pusat pelatihan PSSI di Ibu Kota Nusantara. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan bahwa lapangan-lapangan di pusat pelatihan ini akan siap digunakan oleh Tim Nasional Sepak Bola Indonesia mulai bulan September mendatang. Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan pusat pelatihan PSSI di Ibu Kota Nusantara. Hingga saat ini fasilitas pelatihan memiliki 2,5 lapangan dengan spesifikasi yang bervariasi. Menurut Presiden, meskipun saat ini hanya tersedia 2,5 lapangan, namun fasilitas ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pelatihan timnas. Ia juga menambahkan bahwa dalam rencana jangka panjang akan ada total 8 lapangan yang akan dibangun untuk mendukung pengembangan sepak bola di Indonesia. Selain lapangan sepak bola, fasilitas penginapan bagi para pemain timnas juga telah siap, sehingga target penggunaan pada bulan September dapat terlaksana sesuai rencana. Presiden menjelaskan bahwa fasilitas pusat pelatihan melibatkan berbagai pihak, mulai dari PSSI, FIFA, hingga AFC. Kunjungan ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung perkembangan sepak bola nasional. Dengan infrastruktur yang terus dibangun dan diperbaiki, Presiden berharap prestasi sepak bola Indonesia dapat semakin berkembang di kancah internasional. Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan. Ini ada yang dari PSSI, dari FIFA, dari AFC. Jadi banyak sumbangan. Bagus. Artinya apa? Pemirsa, sebanyak 12 tower hunian aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur dipastikan siap dihuni. 12 tower tersebut akan digunakan sebagai tempat hunian bagi para petugas upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN.
Dari total 47 tower hunian aparatur sipil negara di Ibu Kota Nusantara, sebanyak 12 tower diantaranya digunakan sebagai tempat menginap petugas upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Tower tersebut akan digunakan para paskibraka, TNI, Polri, serta petugas terkait lainnya. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawijaya di Ibu Kota Nusantara. Satu tower hunian ASN ini memiliki tinggi 12 lantai yang berisi 60 kamar. Lantai 1 dan 2 dimanfaatkan sebagai fasilitas umum dan pusat kebugaran, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dan perlengkapan rumah lainnya. Meskipun saat ini total sudah ada 47 tower hunian ASN, namun khusus tanggal 17 Agustus hanya 12 tower yang bisa digunakan untuk mengakomodir petugas upacara. Selain hunian ASN, lokasi lainnya yang disiapkan untuk mengakomodasi petugas upacara adalah kantor Kementerian Koordinator 1 yang juga berada di kawasan inti pusat pemerintahan. Satu tower itu isinya 60 unit. Satu unit luasnya 98 meter persegi, isinya ada 3 kamar ya, termasuk ada ruang tamu, ada ruang makan, ada 1 kamar mandi di dalam, ada 1 kamar mandi sharing, terus ada untuk dapur, pantry, dan untuk jemur-jemur. Nah ini dipakai untuk 17-an panitia, pendukung, pelaksana dari upacara. Masuk paskibraka ada di sini. Pemirsa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Ibu Kota Nusantara untuk memastikan upaya redistribusi curah hujan menggunakan metode teknologi modifikasi cuaca berjalan sesuai harapan. 4 pesawat dikerahkan untuk mengoptimalkan pergeseran awan hujan di sekitar Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bertolak ke Ibu Kota Nusantara untuk memastikan upaya redistribusi curah hujan menggunakan metode teknologi modifikasi cuaca berjalan sesuai harapan. Operasi TMC dilakukan bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, TNI AU, BMKG, dan Otorita IKN. 4 pesawat dikerahkan untuk mengoptimalkan penggeseran awan hujan di sekitar Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pengendalian hujan melalui operasi teknologi modifikasi cuaca ini dilaksanakan pada 15 Juli sampai 31 Juli 2024. Kepala BNPB mengatakan setelah dilakukan operasi TMC, dalam 2 minggu terakhir hujan di wilayah IKN dapat dikendalikan. Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto juga menambahkan bahwa kegiatan TMC ini juga merupakan salah satu upaya untuk mempersiapkan perhelatan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-79 yang akan digelar di IKN. Kita pun mendukung BNPB memastikan paling tidak kegiatan itu terlaksana dengan baik dan lancar. Dan apabila nanti cuaca menjelang 17 Agustus atau pas pelaksananya juga dikhawatirkan hujan, dan tentu saja kegiatan teknologi modifikasi yang kita gelar saat ini itu pun kita laksanakan. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.